Kembali di Corporate Action, pemirsa, pandemi COVID-19 membuat potensi pertumbuhan Akset Indonesia terhambat. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Akset Indonesia bersama analis BNI Sekuritas Maksi Lisha Putra. Selamat pagi Pak Maksi. Selamat pagi Mbak Cakri. Kalau kita lihat dari mungkin saham-saham yang bergerak atau dalam bidang konstruksi sepanjang pandemi ini memang terdampak besar begitu dengan adanya pandemi. Mungkin proyek mereka pun jadi tertunda begitu. Tapi kalau Anda sendiri melihat Akset hingga saat ini seperti apa Pak kinerjanya? Ya memang kalau kita melihat ya kinerja Akset terakhir itu mengalami perbaikan meskipun masih mencatat rugi bersih. Oke. Ya, namun bisa dilihat bahwa meskipun pendapatannya turun, memang itu sangat wajar di tengah pandemi seperti saat ini. Kita lihat semua perusahaan konstruksi mengalami penurunan kinerja. Dan untungnya Akset ini meskipun pendapatannya turun, tapi justru malah ruginya dapat ditekan. Karena terlihat efisiensinya dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan memang sektor konstruksi saat ini di tahun 2020 di saat pandemi memang mengalami masa yang berat Mbak Cakri. Karena apa? Proyek-proyek itu banyak yang realisasinya tertunda. Jadi kan namanya perusahaan konstruksi itu kan mengerjakan proyek lalu ada penagihan ya Mbak. Iya. Nah, penagihan ini apabila ya pihak pemilik proyek belum dapat menyediakan dana, tentunya kan kontraktor juga mengerjakannya tidak harus cepat-cepat gitu Mbak. Di samping itu juga para kontraktor juga mereka lebih harus berjuang keras untuk mencari kontrak-kontrak baru. Baik itu kontrak dari pemerintah ataupun BUMN, perusahaan swasta dan lain-lain. Baik. Nah disinilah memang tantangan berat yang memang sedang dihadapi oleh perusahaan konstruksi secara keseluruhan. Oke. Nah Akset Indonesia ini memang kan secara skalanya masih cukup lumayan ya dengan ada pengerjaan dari konstruksi dari infrastruktur, lalu juga ada dari pengerjaan gedung dan fondasi. Kita juga mengenal Akset ini memang cukup terkenal dalam pengerjaan fondasi. Dia sudah memiliki nama yang cukup terkenal. Nah, di sini memang kelebihan yang dimiliki Akset ya, kontraktor swasta dengan beberapa keragaman dari keahlian yang dimiliki. Oke, gitu jadi sih, meskipun kinerjanya memang tidak dipungkiri banyak perseroan-perseroan bergerak di bidang konstruksi memang mengalami penurunan, namun kalau untuk Akset sendiri terlihat ini masih ada prospek yang baik begitu ya untuk proyek konstruksi-konstruksi yang ada sekarang ini. Kalau secara fundamental, Pak Maksi, ini kalau kita lihat Akset sendiri baru meraih dana sebesar 1,49 triliun dari rights issue. Akan seperti apa nanti? Sebagian besar akan digunakan untuk apa saja dan seperti apa gambarannya untuk pendapatan dari rights issue ini sendiri? Ya, oke baik. Tadi sudah sampaikan bahwa memang mungkin sebagian besarnya untuk melunasi hutang ya. Nah memang kalau melunasi hutang ini sangat baik untuk menunjang kinerja Akset karena apa? Dengan hutang yang berkurang tentu akan menurunkan beban bunga. Nah apalagi beban bunga ini kan kontribusinya juga lumayan ya. Dan dengan beban bunga yang menurun tentu ini akan diharapkan akan dapat membantu Akset untuk kembali membuka laba bersih. Setelah pada Juni kemarin ini masih mencatatkan rugi bersih sekitar 200 miliar. Karena memang kita tidak bisa pungkiri perusahaan-perusahaan kontraktor itu mereka membutuhkan banyak hutang ya untuk bisa menjaga proyek-proyek secara keseluruhan. Apalagi kan proyek-proyeknya dalam skala menengah besar itu memang membutuhkan modal yang cukup besar dari perseroan. Oke, gitu, baik. Kalau tadi juga Akset juga nampaknya begitu banyak kerjasama yang dilakukan dengan Astra begitu. Ini bisa cukup terlihat bisa menopang atau mendorong kinerja dari Akset sendiri, dari perseroan sendiri tidak Pak Maksi melihatnya sepanjang pandemi ini? Ya, oh ya, itu memang sangat bagus ya. Karena apa? Kan Akset ini kan memang bagian dari grup Astra International ya. Akset adalah anak dari United Tractors. Dan di mana United Tractors juga anak dari Astra International. Jadi dengan Astra International juga punya ada Astra Infrastruktur, lalu juga dari Astra Infrastruktur juga ada perusahaan tol ya, Lintas Marga Sedaya. Nah ini itu akan menciptakan sinergi intragrup Astra secara keseluruhan. Salah satu jalan tol yang dimiliki adalah jalan tol Cikopo Palimanan ya, Cipali, dan itu memang kita lihat potensi permintaannya masih tinggi dalam jangka panjang. Bisa dibilang secara keseluruhan ya dalam jangka pendek ini Mbak Cakri memang dunia konstruksi menghadapi tantangan yang berat. Tapi kita lihat ini kan
terutama karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi setelah nanti ekonomi pulih, setelah COVID-19 ini bisa ditangani, apalagi nanti kalau vaksin sudah beredar ya, itu kita mengharapkan itu dunia konstruksi akan kembali bangkit. Kita harapkan akan mulai bangkit pada tahun 2021 yang akan datang. Oke, baik. Jadi sudah bisa dilihat prospeknya dengan memupuk kerjasama dengan mengambil proyek-proyek yang mungkin bisa dimulai dari sekarang. Kita lihat prospeknya akan seperti apa setelah pandemi ini berakhir, begitu ya. Baik, Pak Bakshi, kita masih akan lanjutkan dialog ini di segmen berikutnya. Kita akan kembali sesaat lagi.